بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala. Siapa penulis kitab Al-Usul As-Salasa atau Salasatul Usul? Asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wa dalilul inabah, dalil inabah, qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Wa anibu, dan hendaknya kalian kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, dan hendaknya kalian berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Muhammad. Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman ibn Qasim. Wa dalilul inabah, dalil inabah, wa annaha min ajalli anwa'il ibadat, bahwasannya inabah termasuk jenis-jenis ibadah yang paling mulia. Wahiyat taubah, inabah itu bermakna taubat. Kalau artinya secara bahasa kembali, yang namanya taubat itu adalah ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal a'la min maqamit taubah, bahkan inabah itu lebih tinggi dari kedudukan taubat. Apa alasannya? Fa inna taubah al-iqla' 'anidz dzanbi. Karena kalau taubat itu maknanya berlepas dari dosa. Itu taubat. Ketika antum berlepas dari dosa, itu disebut dengan inabah. Juga disebut dengan taubat. Ya. Namun inabah punya nilai khusus. Di sini disebutkan at-taubah al-iqla' 'anidz dzanbi wan nadam 'ala ma fat. Taubat itu melepaskan diri dari dosa dan menyesal terhadap apa yang telah berlalu. Menyesali dosa yang telah lalu. Itu namanya inabah. Wal azm alla ya'ud ilaihi, dan bertekad bulat untuk tidak ngulangi. Apa nana ulangi? Ini maknanya taubat. Taubat itu adalah al-iqla' 'anidz dzanbi wan nadam 'ala ma fat wal azm alla ya'ud. Taubat adalah meninggalkan dosa, menyesali apa yang telah berlalu terhadap atau pada dosa yang telah dilakukan, kemudian tekad bulat untuk tidak ngulangi. Wal inabah tadullu 'ala dzalik. Inabah juga bermakna itu. Namun ada nilai lebih pada inabah. Apa itu? Wa tadullu 'alal iqbal 'ala Allahi bil ibadat. Namun inabah itu menunjukkan pada sifat bersegera melangkah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Faham? Jadi kalau taubat, dia meninggalkan dosa, dia menyesal. Terus apa lagi? Dia tekad bulat untuk tidak ngulangi. Nah, pada inabah ada nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Dia bertekad, berkeinginan
al-iqbal 'ala Allah bil ibadat. Dia melangkahkan kaki, maju menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Itulah yang disebut dengan inabah. Jadi inabah dan taubah ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau taubat semata-mata meninggalkan dosa. Ya. Ketika seseorang terjatuh pada dosa, dia menyesali dosa tersebut, dia berkeinginan untuk meninggalkan dosa tersebut. Dia punya tekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya taubat. Namun jika plus ada nilai lebih, ada tambahan, yaitu dia barengi dengan berubah dia. Dibarengi dengan ibadah, dibarengi dengan taat, maka ini disebut dengan apa? Al-inabah. Jelas? Walih? Faham ya? Nah itu tadi. Itu sisi nilai lebihnya tadi. Jelas ya? Insya Allah difahami ya? Ada letak perbedaan sisi nilai lebih antara inabah dan taubat. Sehingga inabah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan at-taubah. Wal iqbal 'ala Allahi ruju'un amma la yanbaghi bil kulliyah wa qasada ila ma yanbaghi min ridahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga inabah tersebut adalah al-iqbal 'ala Allah, menghadapkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan cara apa? Rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak selayaknya dia kerjakan sebelumnya. Secara apa? Bil kulliyah, totalitas. Wa qasada ila ma yanbaghi min ridahu subhanahu wa taala, serta dia menginginkan menuju sesuatu yang selayaknya untuk dia raih berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwan? Anak kasih gambaran, contoh misalkan. Ada seseorang yang minum minuman khamar, kemudian dia zina, kemudian dia mencuri, dia lakukan sekian banyak maksiat, ya. Kemudian itu semua ditinggalkan sama dia. Tapi ibadahnya biasa-biasa saja, ya toh? Dia ninggalkan itu semua. Tapi dia belum melangkah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru meninggalkan. Dia disebut apa? Bertaubat. Jelas? Baru bertaubat. Namun kalau seandainya dia meninggalkan maksiat tadi, meninggalkan mabuk-mabukan, meninggalkan judi, meninggalkan berzina, meninggalkan mencuri, kemudian dia iringi dengan ketaatan. Dia hadir ke pengajian, dia taat salat 5 waktu berjamaah, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia bayar zakat, dia bersedekah, dia membantu kaum muslimin, dan dia selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Disebut apa ini? Inabah, al-munib. Ya, wadih, jelas ya? Nah, itu tadi. Kemudian di sini disebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Hendaknya kalian berinabah kepada Allah, kepada Rabb kalian. Wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepada Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min babil faedah ayo ikhwah. Di sini disebutkan ila rabbikum, menggunakan lafaz Rabb. Ya, menggunakan lafaz Rabb. Kalimat ar-Rabb itu disebutkan oleh para ulama bermakna semakna dengan kalimat yang idza jatama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebutkan Rabb, lafaz Rabb secara tersendiri dalam konteks suatu ayat, maka lafaz ar-Rabb bermakna rububiyah dan juga bermakna al-uluhiyah. Faham? Sehingga wa anibu ila rabbikum ay wa anibu ila rabbikum wa ilahikum. Wadih? Jelas ya? Sehingga Rabb di sini juga bermakna al-uluhiyah. Kenapa? Karena di sini diperintahkan seseorang untuk ibadah kepada Rabb. Ketika seseorang diperintahkan kepada Rabb, itu berarti Rabb tersebut adalah ilahuhum. Ya, ilahnya manusia. Wallahu taala a'lamu bishawab. Jelas? Ya, jelas sekali ya.
Wa aslimulah, dan berserah dirilah kalian kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Ai wa aqbilu ila rabbikum warji'u ilaihi bitta'ah. Hendaklah kalian menghadapkan diri kepada Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla, dan kembalilah kalian kepadanya bitta'ah, dengan ketaatan. Wa aslimulah, ai akhlisu lahu at-tauhid. Maknanya ikhlaskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wa aslimulah, pasrahkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Pasrahkan bagaimana? Pasrahkan diri kalian dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Kapan kita bertauhid? Kapan kita diperintahkan untuk mengikhlaskan tauhid? Sebelum datang kepada kalian azab dari Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian tidak bisa ditolong lagi. Ai badiru bit taubah ilal amalis salih qabla hululin niqmah. Maknanya bersegeralah kalian bertaubat menuju amalan soleh sebelum menimpa kalian an-niqmah. Niqmah di situ kalau dengan qaf itu maknanya azab. Niqmah. Kalau dengan ain ni'mah itu ya nikmat. Wa amarahu ta'ala ibadahu bil inabah zahirun fi annaha ibadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berinabah. Jelas sekali ini menunjukkan bahwasanya inabah adalah ibadah. Jelas? Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berinabah, menunjukkan inabah adalah ibadah. Kalau seandainya inabah itu bukan ibadah, tidak mungkin diperintahkan untuk dikerjakan, ya. Nah, seperti itu. Wa annahu yuhibbuha syar'an wa dinan. Inabah tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla secara syar'i dan secara agama. Tadi sudah kita baca, ya, inabah itu merupakan bagian dari taubat. Sedangkan taubat termasuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajadaha. Ya. Fasarfuha li ghairillahi syirkun akbar. Maka tatkala inabah ini tadi dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Syirik besar. Terus bagaimana memalingkan inabah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Banyak macamnya di zaman sekarang, ya ikhwan. Misalnya seseorang, ya. Contoh misalkan, inabah itu adalah taubat dibarengi dengan perbuatan amal soleh, ya. Nah, contohnya di zaman sekarang, ada seseorang yang mungkin dia tadi pengabdi nyerorok kidul, ya. Kemudian dia merasakan penderitaan ekonomi yang sempit, ya. Nggak lancar-lancar usahanya. Dan dia banyak melakukan maksiat. Akhirnya dia ingin bertaubat. Kayaknya saya banyak pelanggaran ini, ya. Sudah saatnya kita untuk bertaubat. Apa yang dilakukan sama dia? Akhirnya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, lalu mempersembahkan apa? Kurban, sedekah untuk nyerorok kidul tadi. Ini disebut inabah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadi apa tidak di negara kita? Terjadi. Sebagian orang ketika takut ekonominya tidak lancar karena mungkin melanggar pantangan, ya enggak? Banyak sakit dan yang lainnya, akhirnya diserahkanlah sesembahan ke laut atau ke hutan dan yang semisalnya sebagai bentuk taubat mereka dari pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Wallahu taala a'lam bissawab. Jelas, ya? Wadih? Naktafi bihadzal qadar.